Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di Seribu Ilmu di acara Mata Kita, membuka perspektif untuk anak bangsa. Jadi itu saya baru ingat dari Rigza tadi ya. Jadi yang pertama adalah kita akan membacakan sebuah cerita dari teman kita yang nggak tahu nih, anonim gitu. Seberapa liar lingkungan pergaulan di kosmu? Waktu kuliah dulu aku pernah ngekos di kos-kosan khusus untuk wanita muslimah mungkin bagi dia. Aku memilih kos itu karena murah dan juga waktu itu memikirnya lebih aman, tidak ada yang aneh-aneh. Kosku nggak jauh dari kampus karena kata temanku kalau kos deket kampus itu harganya lebih mahal dan jorok. Aku iyain aja temanku untuk ngekos bareng dia. Rumah kosnya ini berada di pojok dan sebelahnya lahan kosong, jadi memang sepi gitu. Di kos ini punya aturan yang cukup ketat di mana penghuni tidak boleh membawa teman laki-laki masuk ke kos. Jam malamnya tidak lebih dari jam 10. Kalau mau pulang lebih dari itu harus izin, dan kos di sini hanya wanita muslimah dan wajib pakai hijab. Kos ini ada 6 kamar dan dihuni 8 cewek termasuk aku. Ada 2 kamar yang isinya 1 kamar berdua. Karena aku orang yang ingin lebih privat, aku memilih kamar yang bisa aku huni sendiri. Temanku namanya Rosita, dia yang ajak aku kos di sini karena punya kenalan kakak tingkat dari organisasi kampus yang dia ikuti. Namun Kak Nurul, dia yang paling tua di sini, udah semester akhir dan yang ngurus kos di sini. Sebagai gambaran, Kak Nurul ini orang cantik dan selalu berhijab lebar khas anak organisasi keagamaan. Nah, jadi dulu itu ceritanya pemilik rumah ini tinggal dan kerja di Jakarta. Rumahnya dijadikan kos karena nggak ada yang ngurus, mereka percaya semua sama Kak Nurul. Kata Rosita, si Kak Nurul itu orangnya yang pertama kali ngekos di sini. Jadi urusan nagih uang kos, listrik, air, perawatan rumah Kak Nurul yang ngurus. Dan Kak Nurul juga yang bikin aturan kos muslimah di sini. Aku sih maklumin karena Kak Nurul aktif di organisasi mahasiswa yang bernuansa agamis. Nah, Rosita temanku ini memiliki 1 kamar 2 orang, yang isinya 2 orang. Dia 1 kamar dengan Kak Nurul. Jadi Kak Nurul tadi itu yang ngurus semuanya ya. Suatu hari semua penghuni kos pada pulang kampung, cuma aku nggak pulang kampung karena minggu lalu habis pulkam. Sialnya hari itu kipas angin kamarku rusak karena memang gerah banget kalau malam dan pasti nggak bisa tidur kalau nggak pakai kipas angin. Akhirnya aku minjem kipas angin Rosita, soalnya cuma Rosita yang paling aku kenal. Dan kebetulan kunci dia dititipkan ke aku sebelum pulkam. Niatnya sih cuma pinjam kipas semalam dan juga orangnya lagi nggak di kos, tapi baru tahu ternyata Rosita nggak punya kipas angin. Duduk di kamar dia dipasang kipas angin gantung yang dipasang di atas atap. Karena nggak mungkin tidur nggak pakai kipas, aku memutuskan untuk tidur di kamar Rosita. Aku nggak bilang dulu ke Rosita karena pikiranku cuma semalam aja. Kebiasaanku memang tidur dengan lampu remang, jadi aku hanya nyalain lampu belajar. Aku lupa waktu itu jam berapa karena udah ngantuk banget gitu. HP ku aku charge di meja jadi nggak sempet lihat jam. Tapi feelingku bilang itu jam 1-an, tiba-tiba ada yang masuk kamar, pikirku Kak Nurul. Aku nggak nyapa karena memang ngantuk. Tapi kaget karena Kak Nurul sebenarnya tidak sendiri loh. Rosita sudah tidur, kata teman Kak Nurul. Nggak bisa lihat wajahnya karena aku tidur menghadap tembok. Tapi dari suaranya aku tahu itu suara cowok. Aku kaget lah, kok bisa ada cowok di sini masuk kamar pula. Tapi meski begitu aku masih pura-pura tidur, nggak berani negur mereka, takut bikin masalah. Udah biarin aja, jangan dibangunin, cepat keburu pagi, kata Kak Nurul. Aku masih nggak paham mereka bicarakan. Tak lama kemudian aku mendengar suara waduh. Gila, pikiranku mereka ngapain itu, aksi mereka lebih gila lagi karena selain suara yaitu aku mendengar suara dari mereka berdua. Meskipun aku tidak melihat, tapi dari suaranya aku tahu mereka sedang ngapain. Mereka melakukan itu cukup lama, aku hampir mau nangis mendengar suara aktivitas mereka. Aku berusaha untuk tidur sebisa mungkin tapi nggak bisa. Sebelum berakhir aku cuma mendengar si cowok bilang, Nurul gantian kamu dia ya, dan gak lama kemudian mereka semua sama-sama melenguh.
melenguh. Apa sih melenguh? Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol sebentar sambil sesekali gitulah. Sebelum pergi cowok bilang, tumben Rosita tidurnya pulas amat. What, maksudnya apa? Jadi sebelumnya mereka udah pernah seperti ini dan ada Rosita juga. Gila pikiranku, ternyata Kak Nurul tidak seperti yang terlihat dari luar. Nggak lama setelah itu aku mendengar suara motor dan gerbang ditutup. Setelah memastikan nggak ada orang yang kembali, aku ambil HP dan keluar kamar untuk memastikan keadaan. Saat aku lihat di HP aku sudah jam 2. Motor Kak Nurul nggak ada di kos, artinya Kak Nurul juga pergi keluar. Setelah itu kembali ke kamarku sampai pagi. Aku nggak bisa tidur mikirin yang mereka lakukan tadi malam. Besok Kak Nurul pulang agak siangan jam 11. Dia hanya senyum menyapa saat ketemu, seolah kejadian kemarin malam gak pernah terjadi. Aku kesel banget. Aku lihat dia, semua yang ada di dia palsu buatku. Dia adalah orang paling munafik yang pernah aku temui. Aku memutuskan pindah kos setelah akhir bulan. Rosita masih tetap kos di sana dan aku juga nggak pernah kontak lagi sama dia. Aku juga muak sama Rosita karena dia harusnya tahu kelakuan Kak Nurul sebelumnya. Tapi dia hanya menutupi seolah kos itu adalah kos yang baik-baik saja. Tapi ternyata kelakuannya kayak gitu. Wadaw. Jadi ada sebenarnya banyak cerita juga nih seberapa gokil ayahmu ya. Yaitu tapi kita akan ya gitu ya. Oh, ini ada sekitar 12 komentar teman-teman ya. Cerita yang menarik tapi so good be true, apalagi disampaikan oleh akun anonim ya. Setuju banget dengan komentar Kak Rul. Ada yang resah jangan dari kisah yang diceritakan di atas. Jadi banyak orang yang resah terhadap kasus yang terjadi karena ceritanya agak menarik dan agak serem dan sensitif banget teman-teman, sebenarnya ceritanya sensitif banget. Tapi ya itulah yang terjadi di kehidupan kampus, di kehidupan dunia yang saat ini. Wadaw. Mungkin sudah lama kejadian kayak gini tuh sudah lama. Tapi karena kita mungkin baru hidup di kota besar, baru hidup dengan dunia yang wah seperti ini, mungkin wah lebih ngeri lagi gitu. Ya udah, nanti kita akan bercerita tentang selanjutnya yang mungkin lebih menarik lagi, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Thank you.